Jakwir Radar, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melalui Puskesmas Tanjung melakukan simulasi pemberian vaksin COVID-19, Senin tanggal 11 Januari di ruangan Puskesmas setempat. Simulasi tersebut diikuti oleh tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Puskesmas Tanjung. Kepala Puskesmas Tanjung Adi Supriyadi mengatakan, simulasi pemberian vaksin COVID-19 ini dilakukan pihaknya sesuai dengan standar operasional prosedur saat nanti vaksin tersebut tiba di Puskesmas Tanjung. Sementara itu untuk vaksin COVID-19 sendiri masih di Provinsi Jawa Tengah belum sampai di Puskesmas Tanjung. Tujuan dari simulasi pemberian vaksin COVID-19 ini, untuk memberikan pemahaman kepada para nakes jika nantinya vaksin tersebut telah datang. Sehingga, para nakes tersebut bisa memberikan vaksin COVID-19 kepada penerima sesuai dengan prosedur yang ada. Ada beberapa tahapan sebelum penerima vaksin tersebut disuntik vaksinasi COVID-19. Tahapan tersebut mulai dari pemahaman terkait vaksin yang diberikan kepada para penerima. Setelah itu, penerima vaksinasi COVID-19 nantinya melakukan pendaftaran kepada petugas yang ada di puskesmas apakah sesuai dengan data penerima vaksinasi atau tidak. Di mana, sebelum pendaftaran, para penerima vaksin terlebih dahulu di-screening dengan mengukur suhu tubuh oleh petugas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni mencuci tangan dengan sabun. Setelah mendaftar, penerima vaksinasi COVID-19 akan di-screening kembali oleh petugas. Di mana dalam screening tersebut peserta akan dilakukan pemeriksaan tensi darah atau apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka pemberian vaksin akan ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19. Dan apabila tekanan darahnya tinggi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darahnya mencapai 140/90 lebih maka vaksinasi tidak diberikan. Jika dalam screening awal tersebut calon penerima memenuhi syarat maka akan dilanjutkan untuk penyuntikan vaksin COVID-19 oleh tim nakes. Setelah dilakukan pemberian vaksin, penerima akan diminta menunggu di ruang tunggu selama 30 menit untuk diobservasi apakah ada efek samping atau tidak. Jika tidak ada, penerima vaksinasi diperbolehkan pulang dan mendapatkan kartu sebagai bukti telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menurut Kepala Puskesmas Tanjung Adi Supriyadi, jika ada efek samping misalnya demam ringan, itu tidak bahaya, sama halnya seperti pemberian vaksin saat pekan imunisasi nasional yang juga menimbulkan efek samping seperti demam ringan. Ya, terima kasih. Jadi hari ini Alhamdulillah Puskesmas Tanjung kita melaksanakan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Jadi karena ini sesuatu yang baru, maka saya berharap semua tenaga kesehatan itu bisa tahu, paham, mengerti, dan bisa melaksanakan dengan baik. Seperti itu, jadi tadi kita simulasikan dari awal sampai dengan akhir, dan tadi juga saya sudah lihat bahwa ada pelaksanaan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ya, banyak masyarakat yang khawatir, yang takut akan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau TB. Tadi kita sudah simulasikan juga kesiapannya, karena buat kami yang namanya simulasi itu kita harus mensimulasikan sampai dengan kejadian-kejadian yang terberat yang mungkin akan timbul, seperti itu. Artinya memang ada risiko yang efek samping yang timbul ya setelah itu ya. Oh iya, jadi begini, setiap tindakan apapun pasti mempunyai efek samping, tapi berdasarkan yang kami terima bahwa efek yang mungkin timbul itu kurang lebih sama seperti imunisasi yang lain. Contohnya demam ringan atau gejala alergi seperti kemerahan di kulit, seperti itu. Dan itu tidak berbahaya tuh? Itu tidak berbahaya. Bisa hilang 1 atau 2 hari setelah pengobatan. Dirinya berharap, dengan adanya simulasi ini diharapkan nantinya nakes bisa memahami alur pemberian vaksinasi COVID-19. Selain itu, bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemberian vaksin COVID-19 ini sudah aman dan tidak berbahaya. Radartegal.com, portal berita Pantura terpercaya.